Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hari ini umat Islam kembali menunjukkan kekuatannya. Bukan dengan senjata, bukan dengan amarah, tapi dengan suara kebenaran yang lahir dari hati yang tersakiti. Tayangan di salah satu stasiun televisi nasional, Trans 7, telah menggores luka di hati umat karena dianggap melecehkan sosok ulama dan kehidupan pesantren, tempat lahirnya para penjaga ilmu dan adab Islam. Gelombang reaksi pun tak terbendung. Dari barisan santri hingga majelis ulama, dari ormas hingga masyarakat biasa. Semua bersuara satu, ulama adalah kehormatan kami. Jangan pernah injak marwah mereka. Tidak butuh waktu lama, ribuan umat turun ke jalan di berbagai kota. Jakarta, Kediri, Jember, bahkan hingga Makassar, semuanya bersatu dalam gema, takbir dan sholawat. Dan sebelum kita masuk lebih dalam pembahasan ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Cahaya Tauhid. Karena di sini, kita bukan sekadar berbagi kabar, tapi juga berbagi kesadaran bahwa membela ulama adalah bagian dari menjaga agama. Mari bersama kita sebarkan cahaya kebenaran ini ke seluruh penjuru negeri. Aksi pertama, pecah di jantung ibu kota. Sejak pagi, ribuan massa mulai berdatangan ke depan gedung Trans 7 di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Mereka datang dari berbagai elemen, organisasi keagamaan, mahasiswa Islam, dan para santri dari pesantren besar di sekitarnya. Tak ada bendera partai, yang ada hanyalah bendera tauhid dan poster bertuliskan, "Jangan hina ulama kami." Langit Jakarta tampak kelabu hari itu, namun semangat massa begitu membara. Mereka berdiri di bawah panas dan hujan, melantunkan selawat sambil menuntut permintaan maaf resmi dan sanksi tegas bagi pihak yang bertanggung jawab. Di sela-sela orasi, terdengar ayat-ayat Al-Quran bergema, mengingatkan bahwa siapa yang menghina ulama berarti menentang ilmu Allah. Aksi berjalan damai, namun maknanya mengguncang. Trans 7 menjadi pusat perhatian nasional. Bukan karena prestasi, tapi karena kecerobohan dalam menghormati simbol agama. Para peserta demo menegaskan, mereka tidak menolak kritik, tapi menolak penghinaan yang merendahkan martabat pesantren dan guru-guru mereka bagi umat Islam. Ulama bukan hanya guru, mereka adalah pewaris para nabi. Dan siapapun yang mempermainkan kehormatan mereka, berarti sedang bermain-main dengan bara api. Itulah pesan yang diucapkan para orator di tengah massa yang terus bersyalawat dengan linangan air mata. Tak lama setelah kabar itu viral, suasana di pesantren Lirboyo Kediri berubah haru dan geram. Ratusan santri yang biasanya sibuk mengaji, kini turun ke halaman pesantren dengan wajah tegas. Mereka tidak membawa amarah, melainkan cinta dan kehormatan. Bagi mereka, menghina kiai sama saja dengan menampar wajah para santri. Kiai Haji Anwar Mansur, sosok sepuh yang sangat dihormati, menjadi simbol kesabaran dalam badai. Meskipun beliau tak membalas dengan kata-kata, ribuan santri tahu betapa dalam luka yang dirasakannya. Mereka tahu, dalam diamnya seorang ulama ada doa, dan dalam doa mereka ada kekuatan yang mampu mengguncang hati dunia. Santri-santri Lirboyo melakukan long march singkat sambil membawa bendera bertuliskan kalimat tauhid. Mereka bersyalawat di sepanjang jalan, memohon agar Allah memberikan petunjuk kepada mereka yang telah khilaf dalam berbicara tentang ulama. Aksi itu tidak ada teriakan kebencian, hanya kalimat dizikir dan air mata cinta. Malam itu, pesantren Lirboyo menjadi lautan cahaya. Santri berdoa bersama, membaca syalawat, dan meminta ampunan agar bangsa ini tidak kehilangan adab terhadap gurunya sendiri. Itulah bentuk cinta santri, bukan dengan kekerasan, tapi dengan doa dan keteguhan hati yang menenangkan bumi. Gelombang kemarahan yang dibalut cinta kepada ulama terus merambat ke seluruh penjuru Jawa Timur. Di Jombang, ribuan santri dari pesantren legendaris seperti Tebu Ireng turun ke jalan. Mereka berjalan beriringan dengan tertib, membawa kitab kuning di tangan kanan dan bendera tauhid di tangan kiri. Di setiap langkah mereka terdengar lantunan syalawat menggema, seolah bumi ikut bersaksi atas pembelaan mereka terhadap marwah ulama. Para kiai muda turut hadir memberikan tausiah. Mereka mengingatkan bahwa Islam mengajarkan adab sebelum ilmu, dan siapapun yang menginjak kehormatan ulama sesungguhnya telah menginjak pondasi adab itu sendiri. Di tengah keramaian,
suasana justru terasa damai. Tak ada amarah membara. Hanya semangat untuk menegakkan kebenaran dengan cara yang bermartabat dari Pasuruan dan Lumajang. Para alumni pesantren datang menggunakan kendaraan beriringan, membentuk lautan putih yang membanjiri jalanan kota. Mereka tak datang untuk mencaci, tapi untuk menyadarkan bahwa ulama bukan bahan hiburan. Para orator menyampaikan orasi dengan tenang namun tegas. Ulama bukan selebritas. Ulama adalah penjaga ilmu Allah. Bila ulama direndahkan, maka murka Allah akan turun. Aksi di Jawa Timur menjadi simbol persatuan antara santri dan masyarakat umum. Tua muda, laki-laki, perempuan, semuanya menundukkan kepala berdoa agar bangsa ini tidak kehilangan rasa malu terhadap orang-orang berilmu. Gelombang ini membuktikan bahwa cinta umat kepada ulama tidak pernah padam, bahkan semakin menyala di tengah fitnah zaman. Tak lama berselang, suara protes juga menggema di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ribuan massa dari pesantren Al-Anwar Sarang, Tegalrejo Magelang, dan Krapyok Yogyakarta turun menyuarakan hal yang sama. Penyesalan mendalam atas tayangan yang dianggap melecehkan simbol keagamaan. Mereka tidak datang dengan bendera organisasi, tetapi dengan hati yang terpaut pada cinta Rasulullah dan para pewarisnya, para ulama di Yogyakarta. Para mahasiswa Islam yang tergabung dalam berbagai organisasi ikut bergabung dalam aksi damai. Mereka membentangkan spanduk besar bertuliskan kebebasan media harus diiringi tanggung jawab moral. Ini bukan sekadar protes, tapi juga pendidikan sosial bagi masyarakat luas tentang pentingnya menjaga kehormatan tokoh agama. Para orator mengingatkan bahwa di era digital ini, batas antara kritik dan penghinaan semakin tipis. Jika media tidak berhati-hati, maka yang tersakiti bukan hanya individu, tapi seluruh umat yang mencintai ulama tersebut. Umat Islam, kata mereka, bukan menolak kritik, tetapi menolak pelecehan yang membungkus diri dengan topeng kebebasan Yogyakarta. Hari itu menjadi saksi bahwa suara cinta bisa lebih keras dari teriakan kebencian. Para santri menutup aksi dengan doa bersama, memohon agar Allah melembutkan hati para pengelola media dan menuntun bangsa ini kembali kepada jalan penuh adab dan hikmah. Sementara itu, ribuan alumni pesantren dari Tasikmalaya, Garut, dan Cianjur ikut menggelar aksi solidaritas. Mereka datang ke Bandung membawa pesan damai. Hormati ulama karena mereka cermin cahaya ilmu. Aksi ini berlangsung damai dan hikmat, diwarnai lantunan di zikir dan doa. Banyak warga yang lewat, berhenti, dan ikut menundukkan kepala, merasakan energi spiritual dari lautan santri yang sedang menegakkan kehormatan agamanya. Para tokoh ormas Islam di Jawa Barat menyerukan agar media nasional kembali memperkuat fungsi edukatif, bukan destruktif. Mereka menegaskan, media harus menjadi sarana dakwah dan penyebaran nilai, bukan alat untuk merusak persepsi publik terhadap dunia pesantren. Tak sedikit masyarakat awam yang tersadar betapa besar jasa para ulama dalam membangun bangsa. Dari masa penjajahan hingga kini, pesantren selalu menjadi tempat lahirnya pejuang dan pendidik yang ikhlas. Tapi kini, lembaga suci itu justru dijadikan bahan olok-olok di layar kaca. Tangis haru terdengar dari beberapa ibu yang menyaksikan aksi itu. Mereka tahu, yang dibela para santri bukan hanya sosok ulama, tapi kehormatan Islam di akhir aksi. Seluruh peserta duduk bersama membaca shalawat. Langit sore Bandung mendung, tapi di antara awan itu, seolah cahaya kecil muncul, pertanda bahwa ketika umat bersatu membela kebenaran, Allah akan turunkan rahmat-Nya, tak hanya di Pulau Jawa. Reaksi keras juga datang dari luar pulau. Di Kalimantan Selatan, ormas Islam dan para alumni pesantren menggelar doa bersama di halaman Masjid Besar Banjarmasin. Mereka menyalakan ribuan lilin dan membaca Al-Quran sebagai simbol penerangan hati di tengah gelapnya media yang kehilangan arah moral di Sulawesi Selatan, terutama di Makassar. Ribuan umat berkumpul di lapangan Karebosi, membawa poster bergambar kitab kuning dan pesan, media boleh bebas, tapi tidak bebas menghina. Suasana haru terasa ketika beberapa kiai berdiri menyampaikan ceramah singkat, mengingatkan bahwa adab adalah cahaya, dan bangsa yang kehilangan adab akan menuju kegelapan. Santri-santri di berbagai wilayah luar Jawa juga ikut mengunggah doa dan video dukungan di media sosial. Tagar "Belau Lama dan Hormati Pesantren" menjadi trending nasional. Mereka sadar, perjuangan membela ulama bukan hanya di jalanan, tapi
tapi juga di dunia digital. Gelombang solidaritas ini memperlihatkan bahwa umat Islam di Indonesia bukan hanya besar jumlahnya, tapi juga kuat ikatannya. Ketika satu ulama disakiti, maka jutaan hati ikut terluka. Dalam setiap aksi di berbagai daerah, tuntutan umat Islam hampir seragam. Mereka meminta agar KPI menjatuhkan sanksi tegas. Trans 7 memberikan permintaan maaf terbuka, dan tim produksi tayangan Spouse Uncensored ditinjau ulang agar hal serupa tidak terjadi lagi. Bagi umat Islam, tanggung jawab moral jauh lebih penting daripada sekadar klarifikasi formal. Mereka juga menyerukan agar setiap media televisi memiliki dewan pengawas keagamaan untuk mencegah konten yang berpotensi menyinggung nilai-nilai Islam. Permintaan ini lahir bukan karena fanatisme, tetapi karena kepedulian, karena media memiliki kekuatan besar dalam membentuk persepsi masyarakat. Para ulama juga menekankan, ini bukan masalah individu, tetapi persoalan prinsip. Ketika adab hilang, maka ilmu kehilangan maknanya. Saat ilmu kehilangan adab, maka bangsa kehilangan arah. Tuntutan itu pun diiringi doa dan istighasah di berbagai pesantren. Ribuan santri sujud memohon kepada Allah agar negeri ini dijauhkan dari fitnah dan dijaga dari orang-orang yang bermain dengan kehormatan ulama. Reaksi keras datang dari PBNU, MUI, dan ormas Islam lain. Dalam pernyataan resminya, PBNU menegaskan bahwa lelucon yang menyentuh ranah kesucian pesantren adalah pelanggaran berat terhadap etika jurnalistik. MUI menyerukan agar media belajar kembali menghormati simbol keagamaan, karena di dalamnya tersimpan nilai-nilai luhur bangsa. Banyak tokoh seperti Kiai Haji Said Akil Siraj, Kiai Kholil Nafis, dan Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf menyerukan agar umat menanggapi dengan kepala dingin, tapi tetap tegas. Mereka menegaskan bahwa umat Islam harus terus bersuara, karena diam terhadap pelecehan adalah bentuk pembiaran terhadap kezaliman. Dukungan dari kalangan akademisi juga berdatangan. Mereka mengingatkan bahwa media bukan sekadar bisnis informasi, tapi juga bagian dari pendidikan moral masyarakat. Jika media kehilangan empati terhadap umat, maka kepercayaan publik akan runtuh. Sikap tegas PBNU dan MUI memberi ketenangan di tengah gejolak. Umat merasa bahwa suara mereka didengar, bahwa kehormatan ulama tidak dibiarkan diinjak tanpa pembelaan. Setelah tekanan moral dan sosial semakin besar, pihak Trans 7 akhirnya mengeluarkan permintaan maaf terbuka. Mereka mengakui ada unsur kelalaian dalam proses penyuntingan tayangan tersebut. Dalam pernyataannya, Trans 7 menyampaikan penyesalan mendalam kepada umat Islam, kepada para kiai, dan khususnya kepada pesantren Lirboyo. Namun, sebagian umat menilai permintaan maaf itu belum cukup, karena bagi mereka, luka yang menyentuh kehormatan ulama tidak bisa dihapus dengan sekadar kata maaf. Harus ada komitmen nyata agar kejadian seperti ini tidak terulang. Beberapa lembaga media Islam menawarkan bantuan untuk memberikan pelatihan etika keagamaan bagi para jurnalis televisi. Ini menunjukkan bahwa umat tidak hanya menuntut, tapi juga menginginkan perbaikan. Dari sini, muncul kesadaran baru bahwa dunia media dan dunia dakwah harus berjalan beriringan agar cahaya informasi tidak memadamkan cahaya iman. Kasus ini menjadi cermin besar bagi bangsa Indonesia. Kita diajarkan bahwa kebebasan tanpa adab akan menimbulkan kehancuran moral, dan umat Islam kembali diingatkan untuk tidak diam ketika kehormatan agamanya diinjak-injak. Dari peristiwa ini muncul satu pelajaran penting: ulama adalah penjaga benteng tauhid. Jika mereka direndahkan, maka pertahanan umat melemah. Tapi selama masih ada santri yang bersyalawat dan berani berdiri membela, maka cahaya Islam tidak akan pernah padam. Aksi-aksi damai di seluruh Indonesia bukan sekadar protes, tapi juga doa berjamaah terbesar untuk bangsa ini, agar Allah menjaga negeri ini dari fitnah media dan kesombongan manusia, dan semoga semua pihak yang terlibat mendapat hidayah untuk kembali kepada jalan kebenaran dan menghormati mereka yang menjadi pewaris ilmu para nabi. Saudaraku, inilah kenyataan yang harus kita hadapi. Adab sedang diuji, iman sedang diguncang, dan cinta kepada ulama sedang dipertaruhkan. Tapi ingat, selama kita bersatu dalam kebenaran, Allah akan menjaga marwah Islam. Jangan pernah lelah menyuarakan kebaikan, karena diam terhadap kebatilan adalah bentuk dukungan terhadapnya.
Mari terus doakan negeri ini agar diberi hidayah, dan media-media kita agar diberi kesadaran. Semoga Allah limpahkan rahmat dan ampunan bagi mereka yang telah hilaf dan menguatkan hati umat Islam untuk terus membela kehormatan agamanya dengan cara yang damai dan penuh adab. Dan sebelum video ini berakhir, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Jadikan dakwah ini sebagai bagian dari perjuangan kita bersama, agar cahaya kebenaran terus hidup di tengah gelapnya fitnah zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.